sama Mas Susilo. Ya, benar sekali Mas. Saya Hima dan ini Mas Susilo. Kami dari mahasiswa keperawatan Undip. Waktu pertemuan sebelumnya kan kita melakukan kesepakatan kontrak waktu bahwa hari ini kita akan melakukan pendidikan kesehatan tentang bagaimana cara mengurangi kebiasaan merokok, Mas. Terus ini kami melakukan pendidikan kesehatan ini, kami memerlukan waktu sekitar 10-15 menit. Apakah Mas Risti bersedia? Bersedia, saya bersedia. Oh ya, terima kasih. Untuk selanjutnya pendidikan kesehatannya nanti akan disampaikan oleh Mas Susilo. Monggo Mas Susilo. Mas Rizky, terima kasih atas waktunya ya. Maaf mengganggu ini loh. Jadi gini Mas, kemarin kan sudah dilakukan, kita sudah ngobrol-ngobrol gitu ya sama kami, sama teman-teman juga, bahwa ada satu hal yang kesempatan pada hari ini nanti kita mau menyampaikan tentang bagaimana sih cara mengurangi kebiasaan merokok, ya kan? Karena itu merupakan salah satu hal yang menjadi program atau tujuan kami, ya. Nah, kalau dari Mas sendiri sebelumnya saya ingin tahu, kalau menurut Mas merokok itu sebenarnya seperti apa sih? Merokok menurut saya ya kegiatan yang menyenangkan. Oh, kegiatan menyenangkan ya. Oke. Mas sudah tahu belum kira-kira zat-zat apa saja yang ada di dalam rokok itu? Setahu saya zat-zat yang ada di dalam rokok itu zat nikotin. Nikotin. Bahayanya tahu dampaknya kalau misalnya sering mengkonsumsi rokok itu, kira-kira kalau menurut Mas sendiri ada nggak dampaknya kira-kira seperti apa? Kalau bahayanya setahu saya di pernafasan, Mas. Jadi di paru-paru seperti itu. Ya, bagus sekali. Jadi sudah tahu ya tentang ada zat-zat bahaya ternyata ini ya di dalam rokok. Kemudian bisa menimbulkan sakit di pernapasan, betul seperti itu ya. Karena sebelumnya berapa bungkus Mas sehari kalau misalnya merokok? Sehari satu bungkus. Kalau sudah mengetahui nih tadi ada zat-zat berbahaya, kemudian juga bisa menimbulkan sakit paru-paru, sakit-sakit pernafasan, itu kira-kira selanjutnya gimana kalau dari Mas sendiri kebiasaan merokoknya itu? Ya seharusnya sih berhenti Mas. Ya. Harusnya berhenti. Dapat masukan dari orang sekitar juga, sebaiknya berhenti daripada sia-sia menyanyiakan uang. Mumpung masih muda juga ya, jadi boros nggak kalau misalnya uang yang dibuat boros juga ya. Ya. Selama ini sudah melakukan misalnya berusaha untuk coba sih saya ingin berhenti, itu sudah pernah belum? Kalau niatnya tuh ada Mas, ingin berhenti, cuman gimana nggak tahu caranya. Belum tahu, berarti belum ada cara gitu ya untuk mengurangi kebiasaan merokok. Baik, kalau begitu karena Mas sudah ada keinginan untuk berusaha, jadi memang ya tidak bisa dipungkiri lah ya orang merokok. Jadi nanti kita akan tahu ada kenapa sih orang kok jadi sulit banget untuk berhenti merokok, itu nanti kita akan tahu kenapa ya. Jadi memang nggak bisa dipungkiri, memang sulit kalau misalnya harus berhenti total langsung, itu memang kemungkinan akan sulit. Tapi kita bisa mensiasati dengan cara mengurangi sedikit demi sedikit ya, bertahap, sehingga nanti kita bisa berhenti secara total ya. Tetangga saya tuh ada sih, dia juga awalnya perokok berat ya, tapi akhirnya seiring berjalannya waktu, karena memang motivasi kuat dari dirinya, berhenti sedikit demi sedikit juga akhirnya bisa ya. Jadi Mas harus yakin bahwa Mas juga bisa. Nah, ini pada kesempatan kali ini Mas ya, mohon maaf saya sudah menampilkan materi ya buat sini. Jadi nanti ada 3 hal yang ingin saya sampaikan ya. Yang pertama tentang apa sih zat-zat berbahaya yang terkandung di dalam rokok. Kemudian yang kedua adalah dampak kira-kira buat kita tuh apa sih, terutama bagi remaja seperti Mas kan, masih muda, masih sehat ya kan. Kira-kira ada nggak dampak negatifnya buat Mas itu apa? Nanti kalau saya sampaikan. Dan kemudian yang ketiga nih, yang paling penting adalah bagaimana cara kita untuk bisa mengurangi sedikit demi sedikit sampai nanti bisa berhenti untuk merokok ya. Nah, ternyata Mas, di dalam rokok itu
dia memiliki beberapa kandungan atau zat yang berbahaya ya. Jadi tadi Mas betul sekali, ada zat yang namanya nikotin ya. Tadi Mas sudah menyebutkan, sudah tahu, hebat ya. Jadi sudah tahu bahwa ada zat nikotin yang terkandung di dalam rokok. Efeknya apa? Nikotin itu bagi tubuh, dia itu bisa bikin ketagihan. Nah, itulah kenapa orang-orang ketika diminta untuk berhenti merokok sulit ya, karena memang ada nikotinnya itu. Nikotinnya itu yang punya efek, dia membuat ketagihan ya. Jadi mau berhenti ibaratnya kalau orang nggak merokok itu hidupnya pahit, nggak enak gitu ya. Nah, itulah salah satu efek dari zat nikotin itu tadi. Mau berhenti susah ya karena sudah ketagihan itu ya. Kemudian ada lagi zat yang namanya karbon monoksida. Nah, ini adalah zat yang apabila dihirup oleh kita melalui rokok, itu nanti akan mengurangi pasokan atau asupan oksigen di dalam tubuh kita ya. Jadi nanti dalam jangka panjang itu akan berakibat atau berefek pada organ-organ kita, misalnya otak kekurangan oksigen ya, jantung jadi kekurangan oksigen dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah ada nikotin, ada karbon monoksida, dan juga ada zat satu lagi namanya tar. Nah, tar itu nanti bisa berpotensi kalau dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Mungkin kalau sekarang belum terasa ya, tapi dikhawatirkan nanti kalau misalnya dikonsumsi dalam waktu atau jangka waktu yang lama itu bisa berpotensi untuk bisa menimbulkan sel kanker. Nah, jadi 3 zat itu terutama yang ada di dalam rokok. Karbon monoksida bikin oksigennya berkurang, nikotin bikin tambah ketagihan, sama tar nanti bisa berpotensi terjadinya kanker. Kemudian akibat merokok pada remaja, nah ini ya barangkali kita belum terlalu merasakan ya kalau akibat atau dampak negatifnya ini ya, tapi coba nanti kalau seiring berjalannya waktu lama-lama pasti akan kerasa. Yang pertama, mengganggu performa. Performa itu artinya kebanyakan berdasarkan penelitian itu orang-orang yang suka merokok itu kadang karena paru-parunya terisi karbon monoksida tadi, oksigennya kurang, sehingga kebanyakan dia di dalam aktivitas seperti olahraga itu sepertinya biasanya kurang maksimal ya, sehingga gampang capek olahraga. Kemudian kalau melakukan aktivitas berat jadi nggak kuat. Nah, itu salah satu dampak atau efek yang diakibatkan dari merokok, mengganggu performa di sekolah. Nah, kemudian perkembangan paru-paru juga akan terganggu ya, tadi sudah saya sampaikan di depan, karena ada karbon monoksida itu tadi menyebabkan pasokan oksigen berkurang. Nah, sehingga juga lama-kelamaan nanti bisa timbul kanker di paru-paru juga ya kan. Kemudian kalau sakit nanti jadi sulit sembuh ya, karena rokok itu juga bisa menyebabkan penurunan imunitas kita ya. Organ-organ yang harusnya sehat ya, karena dirusak oleh zat-zat berbahaya dari rokok, bisa menimbulkan perburukan kondisi, sehingga kalau sakit jadi sulit untuk sembuhnya nanti. Kemudian bikin ketagihan. Nah, tadi saya jelaskan depan ya, ada zat nikotin yang bikin ketagihan. Kalau mau berhenti, wah sulit mau berhenti, pahit, pengen rokok terus. Nah, yang terakhir adalah biasanya nanti akan kemungkinan terlihat lebih tua karena ada bisa merusak sel-sel terutama di dalam kulit ya. Itu karena kurang oksigen itu tadi, sehingga dia mungkin secara performa ya gampang capek itu tadi, kemudian jadi kulitnya kering dan lain sebagainya ya. Jadi secara tampilan dan secara performanya pun juga akan berkurang. Nah, yang terakhir, nah ini yang terpenting ya, tadi saya sampaikan di awal, memang untuk berhenti secara total kelihatannya sulit, tetapi bukan berarti tidak bisa. Nah, yang pertama harus diyakini dulu ya, karena kita kan tadi sudah tahu nih ada zat-zat berbahaya, ada dampak negatifnya yang akan ditimbulkan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bersama-sama nih cara mengurangi kebiasaan merokok ya. Yang pertama, cara menunda secara perlahan. Menunda secara perlahan itu berarti kalau misalnya Mas ada keinginan untuk merokok, bisa ditunda dulu. Jadi biasanya merokoknya ada waktu-waktu tertentu untuk merokok biasanya? Kalau waktu-waktu tertentu tidak ada sih. Ya kalau pengen merokok aja, terus merokok gitu ya, berarti gitu. merokok. Oh iya, berarti nanti cara yang pertama ini caranya gimana Mas?
Mas jadwalkan. Nah, merokok juga dijadwalkan ini ya. Jadi sehari Mas target hari ini saya mau merokoknya cuma 3 kali aja. Nah, pagi, siang, sore misalnya. Berarti nanti pagi merokok, sebelum siang harus bisa menahan diri. Nggak boleh merokok dulu sebelum siang. Nah, nanti kalau siang merokok, jangan merokok lagi, tunggu sampai sore. Jadi harus ditahan lagi. Sebelum sore saya nggak boleh merokok, nanti saya sore aja merokoknya. Nah, itu harus dilakukan terus menerus setiap hari. Dengan demikian nanti lama-lama akan terpola sehingga bisa sedikit-sedikit dikurangi. Misalnya sehari ini 3 kali, besok jadi 2 kali sehari. Nah, besok menjadi sekali sehari sampai nanti akhirnya tidak merokok sama sekali. Kemudian dengan mengurangi. Nah, tadi yang pertama ditahan, ya, yang kedua dikurangi. Tapi 1 hari 1 bungkus. Berarti target hari ini nggak apa-apa lah 1 bungkus dulu. Besok cobalah setengah bungkus. Nah, besok lagi coba berapa batang sampai nanti bisa dikurangi sedikit demi sedikit ya. Kemudian tidak mengikuti kebiasaan merokok. Nah, jadi kalau misalnya ada teman-temannya nih biasanya ya, ada teman-temannya gitu kok ngajak ayo ngerokok dulu. Nah, kalau bisa mungkin ditahan, dihindari. Nah, yang seperti itu ya. Kumpul-kumpul boleh lah, tapi ya dikurangilah misalnya kalau dijak merokok jangan mau gitu ya. Terus terapi penggantian nikotin. Nah, ini bisa nih dilakukan dengan cara misalnya sambil menunggu waktu kan tadi pagi ke siang gitu kan nggak merokok, tapi sudah pahit nih mulutnya, bibirnya udah pahit pengen merokok nih. Nah, bisa pakai permen misalnya. Nah, kita ganti dengan permen. Kita ganti dengan permen untuk mengisi waktu luang supaya tidak merokok. Nah, itu bisa nanti digunakan. Pengalihan aktivitas ya. Setelah dijadwal, sambil menunggu jadwal merokok itu, kita makan permen. Kalau sudah nggak tahan lagi mungkin bisa dialihkan ke kegiatan lain. Olahraga, Mas senangnya olahraga apa misalnya? Lari sih. Lari. Wah, itu bagus sekali Mas. Ya, terutama kalau pagi jogging, lari ya, bisa membuat paru-parunya itu semakin kuat. Kemudian konsumsi makanan dengan menu seimbang. Jadi jangan lupa juga untuk gizinya juga harus dipenuhi ya. Karena masih muda, masih sehat, makan makanan seimbang, makan makanannya bergizi ya, itu nanti bisa meningkatkan imunitas kita, daya tahan tubuh kita, sehingga bisa meminimalisir dampak-dampak atau efek negatif dari rokok. Kemudian membentuk kelompok sebaya ya, kumpul dengan teman-teman yang memang, jadi setelah Mas merasa saya harus bisa nih, kita ajak teman-teman yang lain. Nah, yang misalnya masih merokok, kita coba dong, kita bikin kelompok, kita bikin usaha-usaha supaya kita berhenti merokok. Nah, kemudian jangan terakhir ini, jangan lupa untuk senantiasa berdoa ya. Jadi yakin dulu, memang sulit tetapi bukan berarti tidak bisa ya, memang harus dicoba ya. Sehingga jangan lupa untuk selalu berdoa supaya kita bisa terhindar dari bahaya merokok, kita bisa terhindar dari dampak negatif dari rokok, dan juga kita bisa berusaha dikuatkan untuk senantiasa mengurangi rokok sampai nanti tidak bisa merokok sama. Jadi itu Mas beberapa materi ataupun sharing yang bisa kami sampaikan. Bagaimana? Sudah ada gambaran terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi? Ada yang ingin diskusikan mungkin? Sebelumnya terima kasih karena penjelasan tadi saya lebih tahu apalagi tentang zat-zat yang berbahaya tadi. Kan ada Apalagi kira-kira zat-zat berbahaya tadi? karbon monoksida. Itu menyebabkan pernafasan iya, udara, oksigennya ya. Oksigen. Lalu ada nikotin yang tadi kata Masnya membuat kita ketagihan. Itulah yang bikin kalau pengen merokok jadi pengen rokok terus gitu ya. Terus yang terakhir tadi ada tar yang dari zat tembakau yang bisa membuat sel-sel kanker. Iya, betul sekali. Iya. Kalau dampaknya kira-kira apa aja tadi dari yang sudah? Kalau dampaknya tadi yang pertama ketagihan karena ada nikotin tadi. Yang kedua tadi membuat kita terlihat tua karena bisa. akan merusak sel-sel kulit juga. Iya, betul sekali. Lalu penurunan performa karena
karbon monoksida tadi. Jadi kita nggak fokus sekolah seperti itu. Lalu bisa menyebabkan kanker seperti itu sih. Baik, terus dari beberapa cara tadi kira-kira Mas bisa menyebutkan kembali kira-kira usaha apa yang ingin Mas lakukan supaya nanti bisa berhenti merokok? Yang pertama tadi melakukan jadwal untuk merokok. Jadi ditahan ya. Jam berapa kita merokok, lalu melakukan aktivitas seperti olahraga. Betul. Lalu menunda kebiasaan rokok, tahan gitu ya. Lalu membentuk kelompok, lalu mungkin teman gitu ya, teman yang sama-sama nggak rokok, biar nongkrongnya nggak asap semua. Biar nongkrongnya nggak asap, biar lebih asik gitu ya. Lalu mengganti nikotin, karena kan kalau merokok itu kan, misal kalau kita udah nggak merokok dalam beberapa jam gitu kan pahit kan. Itu bisa cari permen seperti itu kan tadi. Lalu yang terakhir berdoa sih. Itu yang paling penting ya. Jadi emang harus ada keyakinan dan berdoa juga. Hebat sekali. Harus ada doa. Berarti ada semangat untuk mencoba beberapa tips itu tadi. Ada sih. Terima kasih ya. Jadi memang betul Mas. Sekali lagi saya ingatkan, kalau mengurangi sampai berhenti sama sekali ya memang kelihatannya sulit, tapi bukan tidak mungkin ya. Jadi memang harus ada keinginan, harus ada kesadaran dulu, tahu bahwa ini berbahaya. Jadi mumpung saya masih muda nih, ya kan, nanti kalau udah punya anak kira-kira pengen nggak anaknya merokok? Nggak mau toh. Makanya itu juga bisa ditanamkan itu ya. Kalau anaknya merokok kan nggak mau kan, jangan sampai anak saya nanti juga ikut merokok ya kan. Kalau berbahaya bagi diri sendiri, berbahaya nggak mungkin bagi orang lain. Ya, kalau punya istri nanti, istrinya mau nggak ikut mendapat bahayanya jadi asap rokok Mas? Nggak mau kan? Anaknya juga nggak mau kan? Nah, makanya itu harus ditanamkan di sekarang. Gitu Mas ya. Jadi mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Ya, mungkin nanti sekitar saya bisa ketemu lagi dengan Mas 3 minggu lagi mungkin bisa? Ya, nanti coba ya kita 3 minggu lagi. Saya ingin tahu sih sharing dari Mas kira-kira sudah bisa nggak menerapkan beberapa cara itu tadi. Nah ini supaya bisa diingat-ingat ya, ini saya kasihkan kertas, nanti sambil dibaca-baca. Di situ ada tadi yang saya sampaikan cara-cara, terutama ya cara-cara untuk mengurangi kebiasaan merokok. Nah nanti bisa dilihat di situ. Nah nanti 3 minggu lagi saya ingin sharing dari Mas sih ya. Nah, sudah Mas, saya sudah mencoba untuk mengurangi rokok. Saya ingin caranya seperti ini. Nah, saya ingin coba sharing. Sudah berkurang belum kira-kira kebiasaan merokoknya ya. Jadi memang pengetahuan harus bisa langsung diterapkan. Iya Mas ya? Nah, mungkin itu terima kasih atas kerjasamanya Mas. Luar biasa sekali Mas Rizky. Silakan Bu Ima. Dari saya cukup sekian. Terima kasih Mas Susilo atas pendidikan kesehatannya. Kira-kira ada yang perlu ditanyakan lagi Mas Rizky ke Mas Susilo? Nggak ada sih, nggak ada yang ditanyakan, cukup lengkap dari penjelasannya. Cukup lengkap ya. Sudah jelas semua ya. Berarti terima kasih Mas Rizky sudah meluangkan waktu untuk dilakukan pendidikan kesehatan oleh kami. Semoga pendidikan kesehatan yang telah kami berikan bermanfaat bagi Mas dan keluarga Mas untuk kedepannya. Dan tadi sesuai dengan kata Mas Rizky punya keinginan untuk berhenti merokok dan berusaha untuk mencobanya ya Mas tadi ya. Nanti kita evaluasi. Saya harapkan Mas Rizky melakukan pencegahan atau mengurangi kebiasaan merokok konsisten ya Mas, biar untuk kesehatan Masnya dan keluarga juga. Nanti kita akan mengevaluasi 3 minggu yang akan datang. Ini kan tanggal 30 Oktober.
3 minggu yang akan datang tanggal 20 November ya, 20 November kita 20 November jam 8. Apakah Mas bisa atau terserah Masnya mau jam berapa, kamu menyesuaikan Masnya? Kalau jamnya sebelum jam 12 sih biasanya. Belum jam 12. Kita kesepakatan aja mungkin jam 10 gitu ya, tanggal 20 jam 10 ya Mas. Iya. Sharing-sharing aja sih nanti ya. Sharing cerita cerita pengalamannya aja. Iya. Menerapkan rokok. Terus apakah ada perubahan atau enggak juga atau adakah pengurangan atau enggak nanti setelah menerapkan tadi dari pendidikan kesehatan kita. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya dan Mas Susilo pamit. Sekali lagi terima kasih ya Mas atas kerjasamanya. Iya. Terima kasih ya Mas ya. Sehat selalu ya Mas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.